Hai, hello, welcome to my tutorial geografi course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya, welcome back to all of you and thank you so much for keeping up with me. Yap, jadi video kali ini adalah video lisan keempat yang berjudul proses pemanasan dan pola gerak udara. Nah, kita semua tahu bahwa matahari merupakan sumber panas utama di planet bumi. Pancaran panas matahari masuk ke bumi melalui atmosfer yang kemudian sampai ke permukaan bumi. Namun, panas yang dipancarkan matahari tidak sepenuhnya diterima oleh permukaan bumi. Ada panas yang dipantulkan kembali oleh zat di atmosfer ke luar angkasa. Proses pemanasan di bumi melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah pemanasan langsung dan yang kedua adalah pemanasan tidak langsung. Dalam pemanasan langsung, udara mempunyai sifat diaterman, artinya tidak menghisap atau menyerap panas. Akan tetapi karena di dalam udara terdapat uap air, debu, dan asam arang, sebagian kecil panas matahari diserap oleh udara sebelum sampai ke permukaan bumi. Pancaran matahari yang diserap langsung hanya sekitar 15%. Nah, proses pemanasan secara langsung diantaranya adalah yang pertama adalah proses adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan panas matahari oleh unsur-unsur atmosfer yang menyerap radiasi tersebut seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan juga debu. Kemudian ada refleksi. Refleksi adalah pemanasan matahari oleh udara atau atmosfer yang kemudian dipantulkan kembali ke angkasa oleh butiran-butiran air di atmosfer. Yang terakhir dari pemanasan langsung adalah proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran sinar atau panas matahari ke segala arah oleh atmosfer. Sinar atau gelombang pendek warna biru merupakan gelombang yang dihamburkan paling baik oleh lapisan udara, sehingga itu sebabnya langit berwarna biru pada siang hari. Nah, selanjutnya pemanasan tidak langsung. Dalam pemanasan tidak langsung, pancaran matahari yang sampai ke bumi sebagian dipantulkan ke atmosfer dan sebagian lagi diserap oleh bumi. Bumi yang telah menjadi panas kemudian memantulkan kembali panasnya, terutama ke lapisan udara yang paling bawah. Ada 4 cara pemanasan lapisan udara oleh bumi. Yang pertama adalah konduksi. Bumi yang telah menjadi panas oleh pancaran matahari memanaskan lapisan udara atas permukaan bumi, sehingga lapisan udara itu menjadi panas. Lapisan udara yang telah menjadi panas kemudian memanas lagi lapisan udara yang di atasnya. Namun pemanasan udara melalui konduksi hanya berpengaruh beberapa kaki terhadap udara di atas permukaan, karena udara merupakan penghantar panas yang buruk. Selanjutnya ada konveksi. Udara panas di atas permukaan bumi menjadi renggang dan beratnya berkurang. Kemudian udara tersebut naik ke atas dan udara yang dingin turun ke bawah, sehingga terjadilah gerak udara vertikal yang disebut arus konveksi. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi adalah pergerakan udara yang arahnya horizontal. Dan yang terakhir adalah turbulensi. Turbulensi adalah gerakan tidak teratur, berputar-putar dan juga simpang siur. Turbulensi terjadi akibat adanya bukit-bukit, hutan, dan gedung tinggi di perkantoran. Nah, tadi sebelumnya telah saya jelaskan bahwa hanya sekitar 15% panas matahari yang diserap oleh udara melalui proses adsorpsi. Tidak seluruh panas matahari sampai ke bumi. Karena 42% sinar matahari yang diserap udara itu dipantulkan kembali ke alam raya oleh lapisan atmosfer bagian atas. Jadi yang sampai ke permukaan bumi kira-kira hanya 43% saja. Dengan demikian panas matahari yang memanaskan atmosfer di bagian bawah hanya 43% ditambah 15% atau jika dijumlahkan menjadi 58%. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa gerak udara pada umumnya disebabkan oleh pemanasan terhadap udara dalam bentuk persebaran panas. Pemanasan atau persebaran panas dibagi atas pemanasan langsung atau tidak langsung, seperti yang tadi saya telah jelaskan. Berdasarkan pemanasan atau persebaran panas tersebut, maka pola gerak udara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada konduksi, konveksi, adveksi, dan yang terakhir adalah turbulensi. Nah, apa yang dimaksud dengan ini masing-masing? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas karena bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Molekul-molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum panas, lalu akan saling memberikan panas sehingga menjadi sama-sama panas.
Selanjutnya, konveksi. Konveksi adalah pemanasan atau penyebaran panas yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi adalah pemanasan atau persebaran panas yang terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal atau mendatar dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Yang terakhir adalah turbulensi. Turbulensi adalah persebaran udara panas secara tidak teratur, yaitu berputar-putar. Hal ini menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas, sehingga udara yang belum panas juga akan ikut menjadi panas. Nah, selanjutnya apa pengaruh gerak udara terhadap kehidupan? Pengaruh gerak udara dalam kehidupan itu banyak sekali. Yang pertama dalam bidang perhubungan. Kecepatan angin sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain kecepatan angin, faktor cuaca dan iklim juga berperan dalam bidang perhubungan, terutama untuk transportasi. Selain mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan, kecepatan angin juga sangat terpengaruh pada transportasi laut. Bidang kedua adalah bidang telekomunikasi. Selain faktor iklim dan cuaca, kecepatan angin juga berpengaruh pada bidang telekomunikasi. Kecepatan angin yang merupakan akibat dari proses-proses tertinggi atmosfer atau lapisan udara bisa mempengaruhi lapisan ionosfer yang mengandung partikel-partikel ionisasi yang bermuatan listrik, di mana dengan adanya lapisan ionosfer ini, kita bisa mendengarkan siaran radio atau menonton televisi. Selanjutnya pada bidang pariwisata. Kecepatan angin, banyaknya cahaya matahari, cuaca cerah, serta udara yang sejuk atau panas atau kering sangat mempengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun laut. Dengan iklim dan cuaca yang bersahabat serta kecepatan angin yang sedang, maka pelaksanaan wisata akan semakin dinikmati. Bidang terakhir adalah bidang pertanian. Kecepatan angin yang ideal adalah 19 hingga 35 km per jam. Pada kecepatan angin yang tidak kencang, serangga penyerbuk bisa secara efektif membantu terjadinya persaingan bunga. Sedangkan pada keadaan kecepatan angin kencang, kehadiran serangga penyerbuk menjadi kurang sehingga akan mempengaruhi terhadap keberhasilan penangkaran benih. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next lesson.